5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu. Pagi hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman di sekolah pembelajaran 3. Anak-anak masih belajar di subtema 2. Jam istirahat telah selesai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Lihat pada gambar. Benny dan teman-teman saat istirahat meminta tolong kepada satpam untuk membukakan pintu gudang. Di subtema 2 pembelajaran 3 kali ini anak-anak akan belajar tentang kalimat permintaan tolong. Apa kalimat permintaan tolong itu? Ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong itu diucapkan saat membutuhkan orang lain anak-anak. Saat kita memerlukan bantuan kepada orang lain. Saat itu kita mengungkapkan permintaan tolong. Dalam mengucapkan permintaan tolong anak-anak harus memperhatikan ucapan anak-anak, yaitu ketika kita memerlukan bantuan orang lain, sebaiknya kita ucapkan dengan sopan dan lembut, supaya orang yang kita mintai tolong bersedia untuk menolong kita. Kalimat minta tolong biasanya diakhiri dengan tanda seru ya anak-anak. Saat anak-anak membuat kalimat permintaan tolong, jangan lupa dikasih tanda seru di belakangnya. Adapun contoh ungkapan permintaan tolong, yaitu ini adalah beberapa contoh ungkapan permintaan tolong. Udin, tolong hapuskan papan tulis itu. Lihat anak-anak, di akhir kalimat ada tanda seru. Contoh yang kedua, Siti, tolong sapukan lantai kelas ini. Ini juga di akhir kalimat ada tanda seru. Dan ucapannya harus sopan dan lembut. Contoh yang ketiga, Benny, tolong tutupkan pintu itu. Di akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda seru. Perhatikan gambar berikut, nanti di paketnya anak-anak ada beberapa gambar. Dari gambar itu anak-anak disuruh untuk menuliskan kalimat sederhana dengan menggunakan kata minta tolong sesuai apa yang ada pada gambar tersebut. Contoh di gambar 1, itu ada gambar Benny. Benny sedang ngapain ya kira-kira? Benny sedang minta tolong apa itu? Ucap Benny, Pak, bolehkah saya meminjam kuncinya sebentar? Benny ternyata meminta tolong untuk meminjam kunci ya. Gambar yang kedua. Gambarnya siapa di situ? Ada Siti. Siti tangannya menunjuk ke tanah liat. Kira-kira Siti minta tolong apa ya? Siti ternyata minta tolong kepada Meli. Meli, tolong ambilkan tanah liat yang ada di meja itu. Anak-anak perhatikan ya, di akhir kalimat
ungkapan permintaan tolong tidak boleh lupa. Di akhir kalimatnya harus tanda seru. Gambar selanjutnya yaitu gambar ketiga. Ada gambar siapa itu? Udin. Ngapain Udin? Udin, bolehkah saya meminta bantuanmu sebentar? Gambar yang keempat, ada gambarnya Edo. Edo berada di ruang tata usaha. Kira-kira Edo meminta tolong apa ya kepada pihak tata usaha? Ibu, saya ingin meminta tolong untuk memeriksa data keuangan saya. Ini adalah beberapa contoh ungkapan permintaan tolong. Selanjutnya anak-anak masih ada 4 nomor di buku paketnya anak-anak masing-masing. Nanti anak-anak bikin kalimat permintaan tolong sesuai yang diminta pada gambar tersebut. Contoh di gambar 5 ini. Gambar nomor 5, di situ terlihat gambarnya siapa? Siti dengan Pak Kebun. Pak Kebun membawa sapu. Kira-kira mungkin Siti mau meminjam sapunya. Boleh menggunakan kalimat minta tolong. Pak, bolehkah saya meminjam sapunya? Seperti itu juga boleh. Gambar ke-6. Di situ terlihat gambar Benny dan siapa itu? Meli. Di situ ada Benny dan Meli. Di tengah-tengahnya ada ember. Kira-kira Meli meminta tolong apa kepada Benny? Kepada Udin bisa saja. Udin, tolong bawakan ember ini ke dalam kelas. Boleh seperti itu. Gambar yang ketujuh. Gambar yang ketujuh. Ada gambar apa itu di situ? Ada seorang siswa dengan bu guru, kemudian di depannya ada tumpukan tanah liat. Kira-kira anak itu minta tolong apa ya? Subtema 2 pembelajaran 2 dan 3 kemarin kita membahas tentang vas bunga. Bisa saja anak ini meminta tolong, Ibu, tolong ajari aku membuat vas bunga dengan tanah liat. Boleh seperti itu anak-anak. Gambar yang terakhir yaitu ada gambar seorang siswi kayaknya pergi ke kantin. Ada ibu kantin mau mengambilkan snack atau jajan. Kira-kira ungkapan permintaan tolong apa yang sesuai? Boleh seperti ini. Ibu, saya minta tolong ambilkan snack itu. Boleh ya seperti itu. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri. Sesuaikan dengan gambar yang ada di paket. Kemudian Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya Benny dan teman-teman akan belajar mengukur. Anak-anak masih ingat ya? Mengukur benda. Alat yang bisa digunakan untuk mengukur benda adalah penggaris, meteran, dan jangka sorong. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut dan tuliskan hasilnya di bawah gambar. Kemudian tuliskan dengan satuan cm atau sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Gambar apa anak-anak? Gambarnya ada sapu lidi, papan tulis, pintu, jendela, bangku, dan kemucing. Nanti kita ukur bersama-sama. Ini nanti bu guru saja yang ngasih
panjangnya supaya sama semua. Nah, mulai kita kerjakan dari nomor 1 yaitu gambar sapu lidi. Kira-kira sapu lidi ini memiliki panjang benda 80 cm atau 80 cm. Kemudian anak-anak pindah salin hasilnya di sini. Ini nanti 80 cm atau 80 cm kita jadikan menjadi meter. Berarti 80 dibagi 100 anak-anak. Berapa hasilnya 80 bagi 100? Hasilnya 0,80 meter. Nanti gambar 2 sampai gambar 6 anak-anak tulis hasilnya dan kemudian ubah menjadi satuan meter. Kita tentukan ya biar sama ukurannya. Gambar yang kedua yaitu gambar papan tulis. Kira-kira panjang bendanya yaitu 300 cm. Nanti anak-anak salin di sini, kemudian jadikan ke meter. Gambar yang ketiga yaitu pintu, panjangnya 200 cm. Gambar keempat yaitu jendela, panjangnya 100 cm. Gambar kelima, meja atau bangku, panjangnya 100 cm. Gambar terakhir yaitu kemucing, panjangnya 40 cm. Nanti anak-anak pindah ke sini, kemudian satuannya jadikan ke satuan meter. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Nah, nanti coba anak-anak rubah menjadi meter. Alhamdulillah pembelajaran kali ini subtema 2 pengalaman di sekolah pembelajaran ketiga. Sampai di sini ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.